Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20 yang berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Menurut cerita, di antara sekian banyak murid-murid Konfusius, ada satu orang murid yang badannya itu paling kekar, paling tegap, dan sudah pasti tenaganya paling hebat. Murid itu bernama Zilu. Pada suatu ketika, Zilu merasa sangat kesal sekali dengan gurunya. Karena itu ia mengambil sebuah batu besar yang mungkin pada saat itu hanya dia sendiri yang mampu mengangkatnya di antara semua murid yang lain. Ia mengangkat batu besar itu lalu kemudian mendatangi gurunya Konfusius. Niatnya adalah Zilu ingin mencelakai sang guru. Tetapi sebelum melaksanakan niatnya itu, Zilu bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah guru tahu bagaimana seorang yang paling hebat membunuh?" Konfusius lalu menjawab, "Orang yang paling hebat itu kalau membunuh, dia akan membunuh dengan pena." Mendengar jawaban sang guru, Zilu lalu terkejut dan kemudian mengajukan pertanyaan yang kedua. "Lalu bagaimana kalau orang biasa hendak membunuh?" Konfusius sang gurunya itu lalu menjawab, "Kalau orang biasa, ia membunuh dengan lidahnya." Zilu heran mendengar jawaban dari sang guru. Lalu kemudian dia mengajukan pertanyaan yang ketiga. "Lalu bagaimana menurut pandangan guru kalau seseorang membunuh dengan sebuah batu besar seperti yang saya angkat ini?" Konfusius menjawab, "Kalau seseorang membunuh dengan batu, maka ia termasuk manusia yang paling rendah." Mendengar jawaban-jawaban sang guru itu, Zilu lalu kemudian mengurungkan niatnya. Ia melemparkan batu dan kemudian ia mengurungkan niatnya untuk mencelakai gurunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tubuh kita ini menyimpan aneka macam kekuatan. Ada kekuatan pikiran, ada kekuatan berkata-kata atau mengolah kata. Ada juga kekuatan yang berupa tenaga. Dan semua kekuatan atau aneka kekuatan yang ada pada tubuh kita ini sama sekali tidak boleh dipakai untuk mencelakai orang lain. Bukan karena mencelakai orang lain itu melanggar hukum semata-mata atau melanggar nilai-nilai sosial di masyarakat, tetapi karena sebuah alasan teologis, alasan iman, karena tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita ini adalah milik Allah, dan sang pemiliknya mempercayakan tubuh ini untuk kita pakai mempermuliakan Allah. Karena itu, apapun kekuatan atau potensi yang ada pada tubuh kita,
yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Pakailah semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pakailah pikiran kita untuk mengisi ruang-ruang publik yang mendatangkan damai sejahtera, yang mempermuliakan Allah. Pakailah kata-kata yang ada pada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah tenaga yang ada pada kita untuk meneruskan berkat-berkat Tuhan, memberikan pertolongan-pertolongan, sehingga di dalam segala sesuatu yang kita lakukan dengan tubuh kita ini, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini, nama Tuhan akan tetap dipermuliakan. Selamat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Amin.